Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya Supiani. Kali ini di pertemuan yang keempat kita akan membahas mengenai asesmen awal pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, kita ketahui bahwa asesmen, perencanaan, dan juga pelaksanaan pembelajaran itu merupakan sebuah siklus, artinya kegiatan yang berlanjut. Contoh nih, kita mulai dari modul ajar. Kita akan membuat modul ajar yang terdiri, kalau di modul ajar itu kan minimal ada 3 item ya Bapak Ibu. Ada tujuan, langkah-langkah, dan juga asesmen. Langkah-langkah pembelajaran dan juga asesmen. Kemudian setelah kita selesai nih menyusun modul, misalnya kita mau masuk ke suatu lingkup awal lingkup materi, maka kita akan melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran. Apa gunanya kita melakukan asesmen awal pembelajaran? Asesmen awal pembelajaran ini kita lakukan untuk mengetahui kesiapan setiap individu peserta didik kita, ya, akan mempelajari hal tersebut. Misal kita mau membahas luas bangun datar misalnya, ya. Jadi untuk menghitung luas dan volume bangun ruang sisi datar misalnya. Jadi untuk itu kita harus ada memberikan yang namanya tes untuk mengetahui kemampuan prasyaratnya, ya, atau asesmen awal pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian peserta didik setelah kita buat asesmen awal, maka kita akan memodifikasi modul ajar yang sudah kita buat tadi. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kita lakukan, yang kita buat tadi, perlu mungkin kita perbaiki atau kita revisi sesuai dengan capaian pembelajaran peserta didik kita masing-masing. Contoh, kalau masih banyak anak yang belum paham mengenai konsep bangun luas dan keliling bangun datar, maka akan kesulitan Bapak Ibu untuk mengisi volume dan luas bangun datar tadi. Tapi kalau sudah kita dapatkan misalnya, kita akan memperbaiki atau merevisi rancangan modul ajar tadi sesuai dengan hasil dari asesmen awal. Berarti kalau sudah RPP-nya selesai kita modifikasi, tinggallah kita melakukan yang namanya action di kelas. Ya, kita melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai metode, kemudian kita akan melakukan asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Kemudian setelah ada asesmen formatif, nanti akan kita lanjutkan dengan melakukan asesmen akhir pembelajaran. Ya, ini gunanya untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya asesmen awal pembelajaran? Kalau dulu sering kita menyamakan antara asesmen awal pembelajaran dengan yang namanya asesmen diagnostik. Sebenarnya pada dasarnya antara asesmen awal dengan asesmen diagnostik itu sedikit berbeda. Kalau asesmen awal itu untuk kita yang Dikdas dan Dikmen. Kalau asesmen diagnostik itu untuk yang khusus Diksus ya. Jadi seperti itu. Kemudian asesmen awal ini nanti hasilnya akan kita gunakan sebagai rujukan kita dalam menyusun rencana pembelajaran. Ya, misalnya kalau murid kita masih banyak yang belum menguasai kompetensi prasyaratnya misalnya. Tadi kita masih membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Kalau luas dan keliling bangun datar mereka belum tahu, maka kita akan kesulitan. Untuk itu makanya perlu kita melaksanakan yang namanya modifikasi atau modifikasi modul ajar yang kita akan laksanakan. Tentunya kita memodifikasinya sesuai dengan hasil asesmen awal tadi, dan kita pertimbangkan apa sih karakteristik mata pelajaran yang kita pelajari, kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didiknya juga, itu harus kita pertimbangkan
saat kita melakukan yang namanya asesmen awal ini. Kemudian ini ada contoh asesmen. Jadi ada contoh asesmen awal, formatif dan juga sumatif. Kalau asesmen awal ini tadi kita ingin mengetahui kemampuan prasyarat yang sudah dimiliki peserta didik kita. Jadi kemampuan prasyarat itu kita tahu, oh ternyata tingkat capaian peserta didik kita ini sampai di sini loh. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu setelah kita susun, maka kita akan tahu apa saja langkah-langkah kita dalam memodifikasi pembelajaran tadi ya. Setelah kita dapatkan rencananya, sudah kita modifikasi modul ajarnya, maka kita tinggal actionkan, yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan tahapan capaian peserta didik, atau kita melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita, pendidikan itu bertujuan untuk menolong anak agar bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Itu pesan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bukan dari saya. Jadi ya, peserta didik diberi kemerdekaan untuk menjadi pribadi yang berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan juga keahliannya misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar ya, di mana nanti peserta didik akan mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, kemudian sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan kecakapannya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi mereka tidak harus frustasi dan merasa gagal dengan pengalamannya. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita membuat sebuah kelas di hutan yang isinya ada monyet, ada jerapah, ada manusia, ada apalagi ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di dalam hutan, ada bebek, ada kelinci lah misalnya, kurikulum yang kita terapkan itu apa? Bebek, kelinci, burung misalnya. Jadi kalau ketiganya itu kan tidak memiliki kesamaan ya, kesamaan baik itu dari segi fisik maupun dari segi kemampuannya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di dalam kelas melalui 4 cara. Yang pertama ada berdiferensiasi aspek, kemudian berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi produk, ada berdiferensiasi lingkungan belajarnya. Ya, ada kita lihat bakat minatnya, kemudian profilnya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu dirancang pelaksanaan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu kemukakan. Nanti misalnya yang sudah selesai boleh dikirim ke grup saja, nanti biar kita sama-sama diskusikan. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.